Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasul ba'da. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Sahabat yang dimuliakan Allah, pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu kisah kepada sahabat. Secara sederhana saya ingin mengatakan kisah sepotong kayu. Kisah ini terjadi pada masa Bani Israel, ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada dua orang yang kemudian melakukan transaksi, melakukan muamalah, hubungan dengan di antara sesama manusia, di mana satu orang ini akan meminjam uang kepada kawan yang lain. Sebut saja yang meminjam uang itu adalah si A, sementara yang akan memberikan pinjaman, yang memiliki uang itu adalah si B. Maka kemudian si A mengutarakan maksudnya ingin meminjam 1.000 dinar. Si B kemudian bertanya, bisakah engkau mendatangkan saksi? Maka si A dengan mantap mengatakan, cukuplah bagi saya, bagi kita, bagi kami, saksinya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian si B pun mengajukan pertanyaan kembali, apakah ada sesuatu yang bisa engkau jamin ketika engkau akan meminjam uang kepadaku? Maka kemudian si A mengatakan, cukuplah Allah yang akan menjamin dari apa yang aku lakukan. Maka kemudian setelah disepakati kira-kira sampai berapa lama dia itu akan mengembalikan, maka si B kemudian memberikan uang 1.000 dinar kepada kawannya si A. Maka kemudian si A pergi berlayar mencari rezekinya Allah dan dalam rangka untuk menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, sampai waktu yang telah ditetapkan, maka kemudian si A berkehendak ya untuk mendatangi rumah kawannya si B. Namun dia telah berupaya untuk menunggu kendaraan tapi tidak kunjung tiba. Menunggu kendaraan tidak muncul gitu. Maka kemudian si A mengambil sepotong kayu, melubangi bagian kayu itu dan kemudian memasukkan uang 1.000 dinar dan menulis surat di dalamnya, ya, menulis surat kepada kawannya. Maka kemudian si A memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sungguh saya telah mengupayakan untuk memenuhi apa yang menjadi janji saya kepada kawan saya, tetapi sungguh engkau pun juga mengetahui saya telah berupaya, tetapi saya pun tidak bisa untuk menemukan kendaraan agar bisa sampai ke rumah kawanku. Maka kemudian setelah itu kayu itu dilempar dan juga berharap, ya Allah, sampaikanlah kayu ini kepada kawanku dan saya yakin bahwa engkau akan memberikan pertolongan kepada aku. Singkat cerita, sahabat yang dimuliakan Allah, si B ini menunggu kedatangan si A gitu, untuk memenuhi ya istilahnya janji si A untuk mengembalikan uang pada waktunya. Tapi ditunggu beberapa lama tidak muncul ya, keluar tapi tidak tampak kawannya itu tadi, sampai kemudian si B menemukan sebongkah kayu, dan karena dia berkehendak untuk menjadikan kayu itu sebagai kayu bakar, maka diambillah kayu yang terapung di pinggir pantai. Maka diambil dan kemudian digergaji. Betapa kagetnya dia menemukan uang 1.000 dinar dan ada sepucuk surat yang ada di dalamnya, surat dari kawannya si A. Maka pada akhirnya si A sampai juga ke rumah si B ya beberapa waktu berikutnya. Kemudian si A
memberikan uang 1000 dinar kepada si B sebagai bentuk hutang ya, yang telah dia pinjam kepada si B. Tapi kemudian si B teringat bahwa dia pernah menemukan sepotong kayu, dan dia bertanya, "Wahai sahabatku, apakah engkau pernah mengirim sesuatu kepadaku?" Maka si A menyampaikan bahwa dia pernah menaruh uang di dalam sepotong kayu sekaligus surat, karena dia sebenarnya telah berupaya untuk menepati janji untuk pembayaran hutang gitu ya. Tapi sampai pada akhirnya tidak menemukan kendaraan, maka dilakukanlah menaruh uang di dalam sepotong kayu. Maka kemudian si B mengatakan, "Masya Allah, sungguh Allah telah mengantarkan kayu itu kepada saya, dan saya menemukan uang di dalamnya serta surat dari engkau," gitu. Sahabat yang dimuliakan Allah, betapa dahsyatnya ya ketika di dalam kehidupan ini kita mencukupkan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Betapa dahsyatnya ketika kita itu mencukupkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin dari semua aktivitas kehidupan yang kita lakukan. Pelajarannya apa, sahabat yang dimuliakan Allah? Betapa ketika ada seseorang yang beriman kepada Allah membutuhkan pertolongan kawannya yang lain, dan sementara kawannya yang lain itu sanggup untuk memberikan pertolongan dengan cukup menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi dan mencukupkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin, maka tuntaslah, maka Allah memberikan jalan keluar atas persoalan-persoalan kita. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Subhanallah. Dan adanya kesungguhan ya dari si A ya untuk menepati janji ya di tengah situasi dan kondisi krisis, memenuhi janji dalam konteks kekinian, maka sejatinya memegang janji, dan apalagi saksinya itu adalah Allah, dan apalagi penjaminnya itu adalah yang akan menjamin dari sebuah aktivitas kita itu adalah Allah, maka kita tidak akan pernah bermain-main dengan janji yang pernah kita ungkapkan. Kita itu tidak akan pernah bermain-main dengan janji yang telah kita lontarkan kepada orang lain. Maka memenuhi janji itu adalah sesuatu yang pasti ya, harus ditunaikan, karena Allah Subhanahu wa taala kelak akan meminta pertanggungjawaban dari janji yang telah kita berikan, dari janji yang telah kita ungkapkan ya. Karenanya sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, si A, si B ya, keduanya sama-sama beriman kepada Allah. Keduanya sama-sama menjadikan keyakinan mereka kepada Allah itu mutlak ya, bahwa ketika hati, ketika pikiran, dan ketika perbuatan yang mereka lakukan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan senantiasa menjaga. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan. Allah akan senantiasa memberikan kemudahan di dalam menyelesaikan suatu aktivitas di dalam kehidupan di dunia ini. Kalau saja dalam konteks kekinian ya, kita setiap kali berjanji dan sungguh Allah itu pasti mengetahui dari janji yang kita ungkapkan itu kita tunaikan, maka insya Allah itu adalah sebaik-baik perbuatan. Sebaliknya, jika kita berjanji dan bahkan dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita ingkari, maka sungguh itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Kesungguhan kita di dalam memenuhi apa yang telah menjadi janji kita dengan sesama manusia itu kita upayakan, kita tunaikan. Terlebih ketika kita itu memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kalau kita itu berupaya memenuhi janji sebaik-baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka fa insyaallah kita pun juga akan berupaya memenuhi janji kita dengan sesama manusia. Tapi kalau kemudian kepada Allah saja kita itu sederhana untuk ingkar janji,
Maka jangan berharap dengan manusia kita itu akan mudah juga untuk memenuhi janji. Dan kalau kemudian kita kepada Allah berani ingkar janji, apalagi kepada manusia, ya. Kalau kepada Allah saja kita itu tidak takut dengan apa yang kita lakukan, apalagi ketika kita memperlakukan manusia, maka tentu bisa jadi kita akan berbuat zalim kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.